Baik, nggak nat. Oke. Selamat sore semua. Selamat sore semua. Selamat sore semua. Selamat sore semua. Masih dengar saya? Sore. Oke. Masih. Oke. Sore hari ini saya akan segera memulai pelajarannya ya. Jadi sekali lagi tolong dengarkan dulu. Jika ada pertanyaan, mikrofonnya boleh diaktifkan kembali, kemudian tanya. Kemudian apalagi selama pembelajaran yang nanti seperti interaktif seperti kemarin ya. Interaktif seperti kemarin ini sudah saya rekam juga. Nah, jadi nanti teman yang telat untuk masuk nanti bisa lihat di channel YouTube-nya, gitu ya. Oke, untuk itu saya akan mulai pembelajarannya. Oke, pada sore hari ini kita masih sama seperti yang kemarin, yaitu kita membahas tentang bangun ruang sisi lekung. Yaitu kita kemarin membahas tentang tabung ya. Oke, kita kemarin membahas tentang tabung dan kemarin kita membahas tentang luas permukaan dari tabung itu sendiri. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang volume tabung. Oke, pertanyaan saya, pernah mendengar kata volume? Pernah? Iya. Pernah. Oke, kelas 8 sudah ya? Oke, volume itu apa sih? Iya. Volume itu Tingkatan. apa? Volume. Ya, volume itu apa? Kira-kira. Siapa yang masih ingat? Ukuran luas tabung. Volume. Siapa yang masih Luas ingat? tabung. Volume, bukan luas ya. Kita membahas tentang volume kali ini. Apa itu volume? Masih dia kayak bisa mirip kayak deras gitu. Tingkat deras, tingkatan. Oke. Contohnya seperti ini. Oke, perhatikan. Nah, di sini ada sebuah kaleng susu ya. Nah, volume kaleng susu ini ternyata adalah 500 mili. Nah, volume kaleng susu ini misal ya, volume kaleng susu ini adalah 15 mili. Jadi volume itu kira-kira apa? Kata lain dari volume. Ukuran. Berat. Ukuran apa? Ukuran susu. Contoh Ukuran ini. suatu benda. Ya, maksudnya ukuran yang seperti apa? Ukuran kan ada banyak. Ada luas, ada volume. Ya kan? Ada luas, ada volume, dan sebagainya. Nah, contoh seperti ini. Nah, perhatikan. Seven. Halo? Seven. Masih dengar saya? Masih, Pak. Halo. Oke. Nah, perhatikan. Contohnya seperti ini. Punya kolam ini? Punya kamar mandi semuanya? Punya. Nah, kamar mandi itu juga ada baknya ya. Nah, bak itu volumenya misalnya. Volumenya adalah misalkan 500 liter. Oke. Kata lain dari volume itu sendiri berarti isi. Oke. Yoga. Nah, kata volume sendiri itu adalah isi. Tolong diingat-ingat ya. Jadi ketika ditanyakan volume, berarti yang ditanyakan adalah isi dari sebuah benda tersebut. Ya, isi dari sebuah benda tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini sama ya. Kita masih menggunakan discovery learning. Perhatikan, yaitu tentang balon ruang sisi lekung. Yang pertama, kita dapat menentukan rumus volume tabung. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume tabung. Itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Oke, ini ada video lagi. Mohon didengarkan dulu ya. Iya. Iya, Pak. Salam sejahtera teman-teman. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat dan teman-teman tidak boleh mencontoh perbuatan ini ya. Selamat menyaksikan. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ya ampun. Apa yang telah saya lakukan? Sambil meja itu telah
Minta maaf padanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan saja lah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun menyebabnya, beserta sambaran petir. Petir telah menyambar tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi di lampu ini? Dek, adek, kakak, ada apa? Adek, apa yang telah terjadi dengan televisi di lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Dek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi Adek tidak sengaja, Kak. Maafkan Adek ya, Kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah, Kak. Adek juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu hijau. Adek harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Baiklah, Kak. Adek berjanji Adek tidak akan melakukannya lagi. Dan Adek berjanji akan lebih bertanggung jawab. Oke, intinya ya, apa yang saya berikan dari kemarin sampai saat ini nanti semuanya kalau ada tugas tolong dikerjakan ya. Yang belum mengerjakan, yang sudah kirim hanya 2 orang kemarin, yaitu Rindi dan Yoga kalau tidak salah. Yang lain masih belum dan masih saya tunggu. Nanti juga masih ada tugas ya. Tugasnya nanti saya kumpulkan dan yang belum ikut tolong kasih tahu tugasnya nanti bisa dilihat di YouTube. Nah, gitu ya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Kita lanjutkan materinya. Nah, manfaatnya apa sih? Perhatikan. Kita kemarin sudah ini ya mengenal bentuk-bentuk yang benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung. Contohnya kaleng cat. Kemudian ada Gelas. penampungan air, gelas. Ya, nah ini biasanya yang untuk ini ya. Ini biasanya untuk yang di auto track itu ya, untuk isi air juga. Kemudian ini adalah loyang kue. Tujuannya apa sih? Manfaatnya apa kita mempelajari volume itu? Nah, manfaatnya salah satunya yaitu kita dapat merencanakan, kita dapat mengetahui atau ini ya apa namanya memperkirakan isi dari benda tempat tersebut. Misalnya kita membuat sesuatu, maka kita harus memperkirakan isi dari tempat tersebut. Jangan sampai ketika kita sudah buat ternyata tempatnya kurang, atau justru tempatnya lebih longgar, gitu ya. Nah, rencana pembelajaran yang akan kita mulai, yang pertama ini tidak berlaku ya, karena kita. Tapi untuk diskusinya nanti tetap berlaku, kemudian presentasinya tidak, konfirmasinya, kemudian LTS-nya tetap masih berlaku dan tulisnya juga berlaku. Oke, saya lanjutkan. Mari kita ingat kembali materi prasyarat untuk materi hari ini. Oke, siap ya? Oke. Halo, masih dengar saya? Yayan. Oke, saya kasih mute saja. Ya, oke. Jika terdapat lingkaran dengan jari-jari F
maka luasnya kemarin apa? Luas lingkaran? R sama dengan R sama dengan PRT. P R. PRT. Oke. T. Salah ya jawabannya. Pi kuadrat. P kuadrat, PR kuadrat itu ya. Nah, kemudian berikutnya. Oke. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Oke. Berbentuk apakah bangun di samping? Berbentuk apa bangun di samping? Bentuknya apa ini? Persegi. Ini bentuknya apa? Persegi. Apa? Oke. Apa? Kubus. Nah, ini masa kubus? Ini. Kalau 5 segitiga. apa? Limas. Masa itu limas? Coba diperhatikan lagi. Limos. Layang-layang. Coy. Belah ketupat. Coy. Ini. Jajar Ya, genjang. Loh, ini jajar genjang. Ada bangun ruang. Ini bangun ruang ya. Ini adalah sebuah bangun ruang. Oke. Berbentuk apa ini? Oke. Alasnya berbentuk apa? Sama-sama aja murah tahu. Halo. Suara kalian masuk di sini semua ya? Ya. Suara kalian masuk di sini semua. Tolong sekali lagi. Jadi tolong kurangi suaranya biar tidak berisik. Biar yang lain juga dengar suara saya. Oke. Ini yang mau jawab Rindi, Nata. Ya, Pak. Bangun apa? Kelas Oke, Yoga. nanti rutut sih, Mai. 3 sama C. Yang tidak saya tanya, mohon biar. Lagi. Ini Yoga. Oke. Santri. Bangun apa? Oke, bangun apa ya? Oke, bangun apa itu? Bangun ruang. Iya, bangun ruang. Oke, saya pancing dulu. Alasnya berbentuk apa? Segitiga. Oke, segitiga. Alas dan tutupnya sama tidak? Sama. Sama. Ketika ada bangun, alas dan tutupnya itu sama, maka bangun itu disebut dengan prisma. Segitiga sama kaki. Ya, disebut dengan prisma. Perhatikan. Nah, tolong sekali lagi jangan ramai ya, karena suaramu juga mengganggu teman yang lain. Terus perhatikan. Nah, prisma itu sendiri juga dinamakan berdasarkan bentuknya, yaitu kalau di sini bentuk alasnya adalah segitiga, sehingga bangun ini bisa dikatakan sebagai prisma tegak segitiga. Oke, Nata masih ingat ya? Nata ingat ya, Nata ya? Halo Nata. Nata ingat ya? Nata ingat? Ya. Oke. Kalau ingat saya lanjutkan. Perhatikan. Iya, Nah, Pak. mana yang disebut alas prisma? ABC. ABC. Oke. Nah, ini adalah alasnya, yaitu ABC. Kemudian BC. segitiga ABC ya. Oke, berikutnya. Ya. Manakah yang disebut tinggi prisma? DEF.
Hah? Dia dulu muncul kali ya pertama baru lupa. D, E, F. D, E, F. dibaca. Mana yang tingginya? Tinggi. D, B. C, A. AD, Pak. Yaitu AD. Ada yang lain? Ada. Ada? ADC. B, E. CD. BE. D, A, Oke. D, A. Ada BE. A, D. Ada BF. ada BE. Kemudian ada satu lagi yaitu oke, CF. Oke, AD, BE atau CF ya. Nah, mana yang disebut CF. bidang? Oke, bidang tegak. Bidang yang tegak. Oke. A, B. B, A, B, E. B, E. D. Apa? A, B. B, E. Siapa yang mau menjawab dulu? Ayo, siapa? Sebut B. nama. B, E. Sebut A, nama B. dulu. BE. Sebut nama dulu. Sebut nama dulu. A, B. Rindi. Tapi yang cas satu suara barunya. Oke. Nah, Nata, yang ngomong Nata. Oke, Nata saya unmute. Oke, mana yang disebut bidang tegak? Perhatikan, bidang tegak itu adalah bidang yang tegak. Contohnya, yaitu A, C, F, D. Perhatikan, ini adalah sebuah bidang. A, C, F, D. Ada yang lain? Ada. Ada, yaitu Ada. A, B. B, C, E, F. A, B, A, B, E, D. A, B, E, D. E, D. Yang lain? Oke. Selain itu, coba B, Vicky. C, E, F. B, B, C. C. B, C, E, F. Nah, oke. E, F. B, C, F, E ya. Kalau bacanya F, E. B, C, F, E. Kalau dari C berarti C, B, E, F. Itu ya? Iya. Oke. Ya. Itu adalah, ini adalah bidang tegak. Ada satu lagi. Oke. Berikutnya yaitu semuanya adalah bidang tegaknya. Oke. Bagaimana rumus volumenya? Yaitu rumus volume ya. Untuk prisma itu pasti selalu luas alas dikali Alas kali dengan tinggi. Ingat, seluruh bentuk yang bentuknya prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Kali tinggi. Ya, nanti tergantung luas alasnya berbentuk apa. Kalau luas alasnya berbentuk segitiga, jadi luasnya adalah luas segitiga. Kalau luasnya berbentuk segi empat, berarti luas alasnya adalah segi empat. Kalau alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya juga luas Luas alas lingkaran. lingkaran. Oke, itu adalah materi permasalahan. Oke. Tandon air berbentuk tabung mempunyai tinggi. Oke, ada sebuah tandon air ya, mempunyai tinggi 1,5 meter dan mempunyai diameter diameternya 1,4. Oke, jika tandon air tersebut diisi air dengan pompa air berdebit, artinya berdebit ini adalah kecepatan dalam mengisi ya, 77 Ya. liter tiap 5 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh tandon air tersebut? Nah, kadang kan kita ada masalah nih dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita mengisi tandon air, tapi kita ada keperluan lain, misalkan. Tapi kita menunggu, berapa menit lagi nih, Nah, dari itu maka kita dapat menentukan berapa menit lagi tandon itu akan penuh. Jadi kita dapat memutuskan bahwa kapan kita bisa melakukan kegiatan lain atau menundanya. Seperti itu ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka kita harus tahu dulu bagaimana cara mencari volume dari sebuah bangun yang berbentuk tabung. Oke, saya lanjutkan ya. Ini adalah permasalahan awal. Oke. Nah, coba kalian buat pertanyaan lain sebelum kita dapat mencari waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tandon air secara penuh. Oke, silakan. Kalian disuruh membuat pertanyaan. Oke. Oke. Mulai dari Nata dulu, yang speakernya aktif.
Pak. Siapa? Yoga? Yoga? Berapa volume zat sudah Oke. Oke. Ah. tersebut? Oke, berapa volume tandon air tersebut? Oke, yang lain. Oke, Yoga sudah. Yang lain. Yang lain? Santri. Santri dan kelompoknya. Santri dan kelompoknya. Santri dan kelompoknya. Oke, nggak ada. Oke, Nata. Jaringan, Pak. Jaringan. Nata jaringan bagus. Nata jaringan bagus. Nata. Ya, Pak. Oke, buat pertanyaan Nata. Tunggu, Pak, masih pikir. Oh, masih pikir ya sudah. Saya tunggu sampai nanti Ya, malam Nata. Oke, Vicky. 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 Oke, Vicky masih belum ini ya terkendala dengan mikrofonnya dia ya. Dia tidak bisa bicara gara-gara mikrofonnya dia. Oke. Nah, oke. Untuk yang lain sama seperti Nata ya masih di dalam pikiran. Oke, simpan dulu pikirannya tersebut. Nanti bisa ditanyakan ya. Nanti bisa ditanyakan waktu kita lanjutkan lagi. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, bagaimana tadi ya Yoga sudah ya mewakili bagaimana cara mencari volume tandon air tersebut. Tadi sudah diwakili Yoga. Kalau Yoga tadi pertanyaannya adalah berapa volume tandon air tersebut. Nah, ini pertanyaannya. Terus bagaimana cara mencari tandon air tersebut? Maka kalau dicari bagaimana cara mencari, maka kita harus mencari rumus dari sebuah volume tersebut. Saya lanjutkan. Nah, oke. Sekarang kita mulai berdiskusi ya. Oke, semangat diskusinya. Mikrofonnya semuanya boleh diaktifkan. Dilan? Boleh diaktifkan. Rain boleh diaktifkan. Nah, oke. Vicky boleh Dilan boleh diaktifkan. Rain boleh diaktifkan mikrofonnya. Oke, sudah? Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, perhatikan. Oke. Yang pertama, perhatikan semuanya. Nama bangunnya apa ini? Kubus. Oke, nama bangunnya adalah kubus. Atau oke, atau bisa disebut prisma tegak segi 4. Karena kenapa? Karena perhatikan alasnya berbentuk alasnya yaitu Segi 4. segi 4. Oke, tingginya yaitu tingginya yaitu ya T kan? Segi 4. Ya. T. Tingginya T. Oke, volume kubus. Apa rumusnya volume kubus kemarin? Waktu kelas 8, yuk. Halo. Volume kubus. Alas Alas kali tinggi. Apa? Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Itu secara Tinggi. umum. Itu secara umum ya, prisma ya. Itu secara umum prisma. Nah, sekarang yang prisma tegak segi 4 tapi yang kubus. Oke. Halo? Siapa? Di samping kayaknya Pak. Di samping. Halo? Oke. Halo. Ya. Ya, bagaimana Pak? Ya. Oke. Ini ya, yaitu luas alas kali tinggi. Nah, Tinggi. berikutnya. Ini nama bangunnya? Yang kedua. Prisma segitiga. Prisma. Prisma segi 4. Ini. Lihat dulu. Prisma segi Prisma segi 5.
Oke, prisma tegak segi 5. Lima. Oke, bentuk alasnya yaitu 5. Segi 5. segi 5. Segi Oke, Segi tingginya T. T. Oke, tingginya adalah T. Volumenya? Volumenya? Oke. luas alas kali tinggi. Luas alas kali Luas tinggi. Oke. Tinggi. Kenapa lupa sama? Ya, karena mereka semua adalah merupakan prisma. Jadi setiap prisma pasti rumusnya untuk mencari volume adalah luas Sama. kali tinggi. Sama. Ya? Tinggi. Yang ini? Oke. Yang ini? Segi 6. Oke, prisma Segi- tegak segi Segi 6. 6. Oke. 6. Kemudian bentuk alasnya Segi 6. segi 6. Tingginya? T. Tingginya T. Oke. Volumenya? Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Oke. Tinggi. Oke, ingat kembali bahwa bentuk prisma itu adalah sebuah bangunan di mana alas dan tutupnya, bentuknya, bentuk dan ukurannya sama ya. Oke, kalau sudah ingat, saya lanjutkan. Oke, misalkan ada prisma segi 100, maka rumus volumenya adalah Luas alas kali tinggi. tetap, yaitu luas alas kali tinggi. Karena Kali tinggi. karena dia juga prisma ya, segi berapapun pasti Ya. luas alas kali tinggi. Oke. Tinggi. Berikutnya. Nah, sekarang kita ke bangunnya, yaitu Tabung. bangun yang berbentuk tabung. Oke. Tabung. Disediakan sebuah tabung dengan jari-jari R dan tingginya adalah T. Oke. T. Nah, tabung dengan jari-jari R dan tingginya adalah T. Nah, berbentuk apa alasnya? Tabung. Alasnya Lingkaran. berbentuk Lingkaran. Oke. Bagaimana rumus volumenya? Rumus volumenya? R sama dengan Loh, volume. Ini bentuknya apa? Prisma juga kan? ya. Ya. Bagaimana rumusnya? Luas alas kali tinggi. Oke, sama ya, yaitu luas alas kali tinggi. Tinggi. Oke. Berikutnya, alasnya tadi berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran. Berarti luas lingkaran apa? Luas lingkaran. Bukunya dibuka. Bukunya dibuka kalau lupa. Saya tadi suruh bawa buku ya. Oke. Apa luas lingkaran? Yang kemarin di screenshot pasti nggak bisa buka HP-nya. Kemarin saya sudah pesan bahwa boleh di screenshot, yang penting tolong disalin di dalam buku. Oke. Apa luas lingkaran? Masa lupa lagi? Luas lingkaran. Apa ya? Boleh senang zoom. Luas lingkaran. Halo? Halo? Ada yang bisa jawab? Ya. Ya, nih, siapa? Apa luas lingkaran? Luas lingkaran. Ya. Bagaimana? Yuk. Yuk. Vicky? Apa luas lingkaran Vicky? Vicky? Ya, Pak. Apa luas lingkaran? Oke. Nata? Iya, Pak. Nata? Apa luas lingkaran, Nata? Nata? Bukan itu benar. Oke, santri, yang ramai di rumahmu ya santri ya. Oke, santri, apa luas lingkaran? Jangan pegang kepala santri. Oke, ada nih, Rindi, Ya, Pak. apa luas lingkaran? Tuh, kemarin sudah ketika mencari luas toh.
Halo. Iya, PR. Iya, Oke, PR. Satri saya kasih mood ya. Nah, yang di Satri ternyata yang ramai. Oke. PR. Apa? PR PR? kuadrat. Oke, PR kuadrat. Jadi, luas alasnya kita ganti dengan luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. PR kuadrat. Oke, nah. Sehingga, jika tingginya adalah T, maka volume tabung itu adalah PR kuadrat T. Oke, boleh dicatat dulu sementara. Silakan. Oke, silakan dicatat. Oke, silakan dicatat. Oke, saya tunggu. Tolong digambar juga ya, digambar juga. Saya tunggu 5 menit. Oh iya. Nata. Umbi. Yo, Bang, Gibran tuh. Nenek. Jayan, mesti lo. Mereka di rumah mana? Inde. Iya. Ya. Catat tahun gue terapa? Aku screenshot tadi. Hah? Aku screenshot tadi. Oh. Nenek. Mendot saya kami ko. Dia jaringan peniga misalnya. Dia jaringan peniga. Jadi kami digelap. Cok. Ini aktif apa? Becu apa? Ini tuh. Bos makan apa kau? Kau mesti datang. Masih lama tuh. Kau mesti lama. Mau kalau foto. Oke. Sudah? Jo. Sudah? Mas. Sudah. Belum. Aku lagi 16 ya. Belum. Ya. Cari kali ini. 16. Ini bisa deh kali. 16%. Aine. Gigi. Rindi. Yo. Rindi. Tempe. Sudah? Era Sipri kene. Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau sudah saya lanjutkan. Oke. Keep silent please. Oke. Halo, siapa yang masih ribut? Oke, sebentar saya tak mood yang masih ribut. Oke, sudah ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah, saya lanjutkan. Oke, kita simpulkan. Jadi, kesimpulannya, perhatikan ya.
Oke, kesimpulannya. Lumayan. Halo. Ya. Ibu Nurti ini kayaknya yang ribut. Input otomatis. Oke, kita simpulkan sekarang. Kita simpulkan. Mata. Halo, bisa kita simpulkan ya? Ya. Oke. Ya. Waktu dengan jari-jari alas F dan tingginya T, maka volumenya adalah oke. Maka volumenya adalah apa itu? PR PR kuadrat. ya santri. PR kuadrat. Ya Anda nih. PR kuadrat. Oke. T. PR kuadrat T. Oke. Nah, pada sore hari ini kita sudah menemukan bahwa sebuah volume yang berfungsi adalah PR kuadrat T. Jadi nanti ketika kita membuat suatu barang benda yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya bak mandi atau Gelas. gelas sebagainya, kita Toples. toples, kita dapat menentukan Kaleng. volumenya sehingga nanti untuk tempat itu ya ketika kita masukkan suatu benda yang kita ingin masukkan di dalam. Oke, berikutnya perhatikan contohnya. Oke, semuanya diam ya. Oke, diameter standar air tadi ini masalah yang tadi ya, masalah yang pertama tadi. Oke, yang teriak-teriak siapa tolong. Diameter standar air 1,4 meter. Kita jadikan dam, desimeter ya, desimeter kubik. 1 dm itu sama dengan 1 liter. Dan R-nya adalah 7. Tinggi tandon air 1,5. Yaitu kita jadikan 15 desimeter. Pompa air dapat mengisi 77 liter setiap 5 menit. Tadi yang ditanyakan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi secara penuh tandon air tersebut. Nah, langkah pertama, kita harus mencari volumenya dulu, yaitu volume tandon air. Berhubung volume tandon airnya tadi berbentuk tabung, maka volume yang kita gunakan adalah volume tabung. PR kuadrat T. Volume tabung adalah PR kuadrat T. Ya, PR kuadrat T. Kita masukkan. Ingat, Pi, nilai dari Pi itu ada 22/7 atau kita pakai 3,14 ya. Nah, pada kali ini kita pakai yang 22/7 kali. R-nya tadi berapa? R-nya tadi adalah 7. Tingginya 15. Oke. Nah, sehingga 22/7 dikalikan 7 kuadrat. 7 kuadrat berapa? Oke. 7 kuadrat? 96. Halo. Siapa yang ribut? 7 kuadrat berapa? Benar nggak ini? Salah. Oke. Ini tidak benar ya. Oke. Ya. Ini tidak benar. Mohon maklum karena yang juga manusia. Oke. Jadi nanti ketika kalian menulis, jangan ditulis ini ya. 7 kuadrat, artinya kan 7 kali 7 ya. Oke. Kita sederhanakan. 7-nya kita coret, yang bawah kita coret, yang ini ya. Kita coret. Yang 7-nya ini kan ada 2. Yang satu kita coret. Sehingga di bawahnya 7-nya tinggal 1. Sehingga hasilnya adalah 22 dikalikan 7 masih dikalikan dengan 15. Sehingga hasilnya adalah 2310. Oke, nanti tolong dihitung kembali, dicek lagi ya, karena tadi di sini sudah ada kesalahan. Nah, tadi yang ditanyakan bukan volume ya. Halo Hera. Waktu. Hera. Oke, tolong jangan ikut ya yang lain ya. Oke. Oke, tolong di-mute semua. Di-mute semua. Oke, dari yang kayaknya. Oke, waktu yang dibutuhkan tadi yang ditanyakan bukan volume ya, tapi adalah waktu yang dibutuhkan. Ya, waktu. Ah, jadi waktunya tadi ingat 77 itu per 5 menit. Sehingga kalau yang ditanyakan waktu adalah 22
2.310 dibagi dengan banyaknya liter dikalikan dengan banyaknya menit, ya, yaitu sehingga jadi waktu yang dibutuhkan adalah 150 menit. berapa jam 150 menit? 2 jam. 2 jam 30 menit. Oke, 2 jam. Oke, 2 jam 30 menit. Oke, 30 menit. 2 jam 30 menit. Oke, Bejo yang jawab tadi. Oke. Oke. Boleh dicatat, silakan dicatat. Oke, boleh dicatat. Sudah. Oh, Betul. Oke, silakan dicatat. Kalau enggak silakan di screenshot ya. Di screenshot tapi nanti jangan lupa dicatat di dalam buku. Ya. Saya cari mana? Lain SMA 5 sekolah online kami tuh. Sudah? Halo. Kayak headset jangan terusak. Dana bikin Oke terusak mau pakai memang kayak akut Halo, sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah saya lanjutkan ya. Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya. Oke. Nah, contoh yang kedua, perhatikan. Tolong dimatikan dulu. Mikrofonnya tolong dimatikan dulu semuanya. Oke, sudah. Nah, diameter loyang, perhatikan. Diameter loyang untuk membuat kue ya. Diameter loyang 28 cm. Sedangkan jari-jarinya 14 cm. Tinggi loyang T, tingginya 8 cm. 8 cm. Nah, pertanyaannya, gambarlah salah satu ilustrasi loyang tersebut. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada ilustrasinya. Ya. Yang kedua, tulis rumusnya. Nah, tulis rumusnya yaitu volume tabung ya. Yaitu PR kuadrat T. Kemudian, yang ketiga ditanyakan adalah volumenya, yaitu isi dari volume satu adonan loyang tadi. Ya, yaitu kita pakai volume tabung. Itu rumusnya PR kuadrat T. Oke, tinggal dimasukkan ya. T. Oke. Ya. I-nya 22/7, R-nya tadi 14. R-nya 14 kuadrat. 14 kuadrat. Ini ada apa lagi? Ini enggak penting ya. Dan tingginya tadi berapa? 8 ya. Nah, ya 34 ini enggak ada ini. Oke, tingginya adalah 8. Sehingga perhatikan 22/7, 14 kuadrat, 196 masih dikalikan ini ya. 8. Oke. Ya, 8. Oke. Contohnya boleh di screenshot langsung. Oke, boleh dicatat atau di screenshot, silakan. Boleh. Sudah? Sudah? Halo, sudah? Sudah. Semuanya Sudah. Semua sudah? Sudah. Oke, kalau semua sudah, saya lanjutkan ya. Nah, ini juga ada contoh lain. Oke, saya rasa tidak usah. Nah, silakan kerjakan soal berikut. Soalnya kuis ya. Oke. Iya. Oke, silakan di screenshot. Sudah. Ya. Karena tugasnya ini penting, nanti tugasnya ini tolong dikirim di WA pribadi saya. Jadi ini adalah sebagai nilai kalian. Ya. Tolong yang belum masuk Google Classroom, yang belum masuk Google Class, silahkan masuk. Jadi nanti tugas ini bisa kalian kerjakan, kemudian nilaimu juga nanti saya sampaikan lewat Google Class. Bukan di WA lagi.
Paham? Paham. Oke. Yang ini sudah? Sudah. Nata? Halo Nata? Nata sudah? Iya, Pak. Oke, kalau Sudah. sudah saya lanjutkan. Kalau sudah saya lanjutkan. Mana. Itu akak-akak itu Mbak. Oke. Oh ya, Rius. Ay, mau ya kau, mai kau bro. Oke. Coy. Tugasnya, perhatikan, tolong. Tugasnya hari ini hanya satu itu saja. Kemudian ini tidak usah karena kalian tidak bawa buku dari sekolah ya. Oke, ini tidak usah. Tugasnya hanya satu itu saja. Oke, dan sudah selesai. Terima kasih. Oke, jadi perhatikan. Tugasnya saya tunggu sampai besok. Tugasnya saya tunggu Besok malam, sampai Pak. Ya, besok malam. Ya. Besok malam ya. Iya, Pak. Oke, sekali lagi ketika Amir Arjen. ketika berdiskusi Mama. di grup, halo, masih dengar suara saya? Asih. Oke, sekali lagi ketika berdiskusi Dengar. di grup, tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ingat, ketika jam 9 atau jam 10 ke atas, tolong jangan chat atau ini di grup ya. Karena yang punya HP bukan hanya kalian semua, ada beberapa teman kalian yang HP-nya dipegang oleh orang tua ya. Jadi Ya. gunakan etika yang baik dan benar dalam bermedia sosial. Itu saja. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kapan ketemu lagi? Tidak ada. Kapan? Betul. Kapan guys? Oke, kapan ketemu lagi? Ketemu di mana, Ren? Di sini atau di kelas? Hah? Rin. Oke, segala informasi nanti saya informasikan lewat grup WA ya, WhatsApp ya. Jadi nanti segala sesuatu saya informasikan di grup WhatsApp. Tolong sekali lagi teman-teman yang belum bisa install Zoom-nya dan belum masuk di Google Class-nya, ya, yang belum masuk di Google Class-nya, tolong dikasih tahu harus masuk di Google Class dan sudah terinstall semua. Oke. Sipri. Oke. Rindi, kau tuh menghayal itu. Ay. Kau malah si bisa. Sipri. Oke, sebentar. Saya tak sapa satu orang dulu. Oke. Arjen, Santri, Kevin Golo, dengar suara saya. Dengar suara saya. Oke. Juga Tolong, dijawab. Catat kau. Dijawab. Ini mikrofonnya saya nonaktifkan. Oke. Santri, halo Santri. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Santri ada pertanyaan? Udah makan, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Tidak ada. Udah Oke. makan, Pak? Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada, Sekolah online. kamu kasih tahu ke yang lain bahwa besok. Catat kau Rindi kau. Halo. Lah. Diinformasikan. Sipri. Halo. Iya, sudah. Gimana si Pri kau? Oke, itu saja dulu ya.